Saya sebetulnya tidak kepingin membuat video ini, tapi si Mangapul-Sagala ini dalam WA dengan saya, WA-nya dimasukkan ke Facebook, lalu juga dimasukkan ke YouTube. Tapi kurang ajarnya dia memasukkan sebagian saja. Lanjutannya tidak dimasukkan. Dan saya lagi-lagi menganggap itu sesuatu yang tidak fair. Karena itu saya juga masukkan ke YouTube. Tapi sekarang saya lanjutkan bagian yang dia tidak berikan. Kalau dalam bagian yang dia berikan itu dia kayaknya nguji saya bahasa Yunani. Nah sampai di sini sekarang saya tidak mau kok enak terus diuji terus. Memangnya saya mahasiswa dia. Siapa yang pernah angkat dia jadi guru? Saya tidak sudi punya dia jadi guru. Jadi di sini saudara bisa melihat bahwa saya WA kepada dia sekarang saya ganti uji bapak. Nah, dia masih tetap mau ngotot ujiannya dia. Saya tidak gubris semua sama sekali. Lalu saya tanya ini, apa salahnya ajaran Stephen Tong dalam menggunakan kata Elohim yang dia katakan bukan singular, bukan dual, tetapi plural. Lalu dia katakan bukan satu, kalau singular satu ya, nah bukan itu. Bukan dua, kalau dual kan dua, bukan itu katanya dia. Tapi karena plural, maka dia katakan tiga atau lebih. Nah dia bilang masih, jangan lihat Google, masih mikirkan pertanyaan dia, saya tidak Google saudara ya. Saya kasih blog ini, lalu saya tekankan, jawab ini. Nah dia masih ngotot punya dia sendiri, saya tidak mau tahu, ini dulu. Kok enak dia mau terus-terusan. Nah lalu dia mulai jawab, apakah Bapak ingat bagaimana bahasa Ibrani mengatakan jamak? Saya bilang, saya lebih menguasai Ibrani dari Yunani. Memang iya, hebat juga tidak, tetapi pokoknya lebih bisa Ibrani dari Yunani. Karena dosen Ibrani saya enak, dosen Yunani saya sangat buruk. Ya, jadi saya ngomong apa adanya. Saya tidak menguasai dua-dua sama sekali full gitu, sama sekali tidak. Saya bukan jago dimanapun. Tapi kalau Ibrani saya dibandingkan Yunani saya lebih bisa Ibrani. Dan dia lalu jawab, good. Ya. Nah lalu kan dia bilang, apakah Bapak ingat bagaimana bahasa Ibrani mengatakan jamak? Luang ini giliran saya yang tanya kok dia jawab dengan pertanyaan. Saya bilang, jangan tanya balik. Jawab saya. Dia tanya, jadi bagaimana ini? Jawab saya tentang Elohim itu. Saya berkeras. Dia berkata, itu adalah jawaban. Kata Bapak lebih paham Ibrani. Ya. Saya tetap tekan, ini kan bukan jawaban, dia lari kok. Ya, saya tekan. Pak Tong salahnya apa? Dan saya katakan, Bapak pintar kalau hindari pertanyaan. Saya ini tukang debat saudara ya. Jadi kalau orang menghindari pertanyaan, dia mimpi kalau dia bisa bohongi saya. Dia mimpi kalau dia bilang dia sudah jawab dan saya lalu tidak tahu kalau dia sudah jawab atau belum jawab. Saya tahu dia belum jawab. Saya tahu dia dusta. Lalu dia bilang saya tidak sedang menilai Pak Tong. Tapi pertanyaan saya itu berhubungan dengan pernyataan Pak Tong. Paham? Saya tetap tekan. Saya tanya itu, jawab saya. Mengapa saya masukkan Pak Tong saudara? Karena saya tahu dia idolanya, Pak Tong idolanya dia, juga Erikson idolanya dia, dan saya tahu dia kalau idolanya diserang tidak pernah mau mengakui idolanya salah. Saya justru kepingin memaksa dia untuk mengakui idolanya salah. Dan dia berkata itu bukan menghindar, itu jawaban. Saya tanya, Bapak gak ngerti Ibrani? Saya pikir kalau dia tidak mau jawab itu berarti dia tidak ngerti Ibrani. Lalu dia bilang pertanyaan, itu dijawab pertanyaan. Itu yang bagus.
Dia nuduh justru saya menjawab pertanyaan dengan pertanyaan, padahal dia yang melakukan itu. Saya tetap tekan, salahnya di mana? Dia bilang, kalau nggak ngerti mana mungkin saya tanya. Gak salah, kata dia. Lalu saya ceritakan ceritanya tentang saya melihat di tentang ngajar salah. Saya waktu itu baru lulus RTS. Saya duduk di depan dan Pak Tong ini kok ajar itu. Saya langsung tahu dia salah. Jadi memang baru lulus saudara waktu itu ya. Jadi bahasa Ibrani masih fresh. Tapi sebetulnya ya tidak dibutuhkan fresh atau tidak fresh. Saya kapanpun sekarang pun kalau dengar ajaran seperti itu ya tahu kalau salah. Karena itu sangat gampang ya. Saya langsung tahu dia salah. Sekarang saya uji Bapak. Salahnya di mana? Lalu dia bilang, makanya pahami pertanyaan saya. Sudah saya jawab, nggak salah. Bapak menyalahkan. Ternyata Bapak gak becos Ibrani, hanya bisa Yunani. Lalu dia bilang, Bapak paham bentuk Ibrani? Nah, terhadap kata-kata saya, dia bilang, nah di sini kehebatan Bapak. Menyalahkan yang benar dan merasa diri benar. Dia berkata, sudah saya jawab. Kini Bapak jawab pertanyaan saya. Saya tidak gubris omongan dia, saya tahu dia belum jawab kok. Nah lalu saya katakan, dalam Ibrani tidak ada kata benda yang punya ketiga bentuk. Ya, singular, dual, dan plural itu tidak ada. Kata benda manapun punya ketiga bentuk, tidak punya. Hanya punya dua. Bahkan ada yang cuma punya satu. Atau singular and dual, atau singular and plural. Dan saya tambahkan, dual gak harus dua. Dan plural gak harus tiga atau lebih. Bapak gak ngerti ini? Oh, dia mau kembali kepada pertanyaan Yunaninya. Tidak, saya gubris saudara. Saya bilang, kalau Bapak bilang Pak Tong gak salah dalam hal itu, Bapak bodoh. Nah, lalu dia menjawab kata-kata saya ini ya. Dia bilang beliau Pak Tong ya, tidak bicara tiga bentuk. Salah lagi, gagal paham Anda. Lalu saya hentikan karena saya mau olahraga, sudah jamnya ya. Ujian sudah selesai saya bilang. Ya, lalu sudah dia bilang lagi, di mana salahnya? Beliau tidak mengatakan hal yang salah. Yang dikatakan kata Elohim bukan singular. Benar dong. Jadi jamak. Tapi dua juga bentuk jamak. Tapi bukan dua, makanya dikatakan tiga. Itu salah. Saya bilang, saya dapat nilai B dalam ujian Yunaninya itu. Bapak dapat nilai F dalam ujiannya dia bahasa Ibrani. Karena Yunaninya saya bisa menjawab beberapa pertanyaan. Yang Ibrani ini dia tidak jawab apa-apa dan salah semua. Nah, lalu loncat saudara ya. Ini siapa kasih ini B? Nilai sendiri. Dia kasih emoticon ketawa. Saya tidak gubris saudara. Saya bilang tentu. Ya, siapa kasih B nilai sendiri? Tentu. Dalam Ibrani juga gagal total. Dalam Yunani saya kan lumayan. Lalu dia bilang ini ya. Bapak banyak murid loh. Hati-hati mengambil kesimpulan dan mengajar. Bapak sudah menyesatkan banyak orang dengan kesimpulan-kesimpulan Bapak yang salah. Lalu tentang kata-kata tentu dalam bahasa Ibrani juga gagal total, dia mengatakan jika Bapak ngaku-ngaku jago Ibrani, mengapa menyalahkan Pak Tong dalam pernyataannya, padahal Bapak yang salah. Oh, dia belokkan lagi. Apakah Bapak masih ingat karnival dan Nifil? Terhadap kata-kata ini saya bilang, coba tunjukkan di mana aku bilang jago Ibrani. Saya tadi kan cuma ngomong aku lebih mampu Ibrani dari Yunani. Saya tidak pernah bilang jago Ibrani. Ini dipresetkan semua. Ya. Dan saya katakan Pak Tong memang salah. Besok aku tunjukkan. Ini pakai HP gak bisa. Ya, saya waktu itu pakai HP. Kalau you gak bisa lihat salahnya Pak Tong, you gak ngerti bahasa Ibrani belas, atau you sengaja tutup mata. Kemungkinannya cuma dua ini saudara. Dia gak ngerti bahasa Ibrani sama sekali, sama seperti Pak Tong, atau dia sengaja tutup mata.
Lalu terhadap pertanyaan ini saya jawab, lupa, saya gak gubris, saya tidak mau disimpangkan saudara. Tentu saya tahu Karnival dan Hifil. Ya saudara, lalu terhadap kata-kata Bapak banyak murid dan sebagainya ini saya katakan nonsense. Kata-kata itu cocok untuk you sendiri. Aku sangat hati-hati dalam mengajar. Memang saudara, saya bukan muji diri, tapi saya sangat hati-hati dalam mengajar. Saya takut ngajar salah. Selalu saya cek semua, cek dengan buku tafsiran, cek dengan apapun saya cek terus. Ya. Lalu kata-kata salah lagi kok salah terus, siapa bilang takut? You yang salah. Oh ini bukan, tidak berurusan dengan hal ini ya. Lalu dia tanya tentang kata-kata saya ini, dia tanya salahnya di mana. Dan dia katakan hati-hati Pak, menilai dari ignorance. Ignorance itu ketidaktahuan, bisa diartikan kebodohan. Jadi sebetulnya ini sudah suatu penghinaan. Saya bilang, aku sudah bilang besok. Orang ini kan tukang maksa. Tadi saya sudah bilang besok, dia tetap mau sekarang. Saya tidak peduli, saya tidak mau dipaksa. Emangnya saya jongos dia atau gimana? Aku sudah bilang besok. Nah, saya waktu itu di kamar, saya pakai HP, komputer saya ada di atas. Saya tidak mau naik ke atas, tidak mau. Besok. Ya, tapi ini ternyata lusa. Ya. Dia bilang, you yang salah. Aku kan tanya dan sebagainya. Nah, tidak usah, ini bukan urusannya. Lalu dia tetap katakan di mana salahnya Pak Tong. Ini loncat. Nah ini. Terhadap kata-kata di mana salahnya Pak Tong, pokok salah itu saya katakan. Dia gak bisa bahasa Ibrani sama sekali kan. Memang Pak Tong itu saya tahu dia gak bisa bahasa Ibrani sama sekali. Ya. Dan saya katakan aku tahu itu. Soalnya baru belajar semester 1 saja pasti tahu salahnya. Jadi bagian di mana Pak Tong salah itu pelajaran sangat awal dalam bahasa Ibrani. Jadi belajar 1 semester saja, tidak sampai 1 semester sudah tahu salahnya itu. Dia berkata, loh pernyataannya itu gak salah. Ini memang loncat-loncat, lalu dia katakan lagi, istilah itu memang jamak, tapi bukan 2, paham? Kok bodoh sekali sih Bapak, namun ngotot. Ini loncat-loncat saudara ya. Yang ngomong yang lain-lain dan sebagainya. Karena saya kan bilang besok ya. Nah ini dia bilang, begini saja ya, saya masukkan ke YouTube hasil percakapan kita ini. Saya bilang silahkan. Nah tapi dia masukkan separuh. Makanya saya sekarang masukkan semua. Ya. Ini lalu saya katakan ya. Coba baca buku Tritunggal Pak Tong dan beri di sini argumen dia tentang kata Elohim itu. Saya yakin dia pasti punya bukunya Pak Tong dan saya suruh dia baca dan berikan. Dia akan tanya, mengapa Bapak terus bicarakan Pak Tong? Beliau tidak ada di chat ini. Saya bilang, karena kamu bela orang yang salah. Ya memang idolanya selalu dibela. Erikson salah, tidak peduli bagaimanapun dibela. Pak Tong salah, tidak peduli bagaimanapun dibela. Ya. Dia bilang jawab, karena kamu bela orang yang salah, dijawab, yang salah itu Bapak. Dan dia katakan, tidak ada yang salah dari kutipan Bapak yang dikatakan Pak Tong. Ya. Ini loncat jauh, agak jauh ya. Saya di sini tanya, kalau aku rendahkan karena hanya MDiv, bagaimana dengan Pak Tong yang hanya BTH? Pak Tong itu gelar resmi cuma sarjana muda teologi dari saat ya. Doktornya dia tuh cuma doktor honorer. Ya, jadi kalau MDiv saja dihina, lah BTH bagaimana? Ya. Ini loncat agak jauh saudara ya. Bentar ya. Nah ini sudah ya.
Ini saya mulai menjawab. Ini saya sudah pakai komputer, saudara ya. Jadi saya bisa kopas ya. Dalam membahas kata Elohim ini, Pendeta Stephen Tong dalam seminar dan bukunya berkata bahwa dalam bahasa Ibrani ada bentuk singular, tunggal, bentuk dual, ganda atau double, dan bentuk plural, jamak. Dan dia lalu berkata bahwa penggunaan bentuk singular berarti kita membicarakan hanya satu. Bentuk dual berarti kita membicarakan dua. Sedangkan bentuk plural berarti kita membicarakan tiga atau lebih. Lalu Pak Tong melanjutkan, istilah Elohim tidak ada dalam bentuk singular, tidak di dalam bentuk dual, tetapi ada dalam bentuk plural, dan ini menunjukkan tiga atau lebih. Nah, ini saya berikan keterangan saya sendiri. Dalam hal ini tentu dia memilih tiga, bukan lebih dari tiga, karena dia kan mengajar tritunggal, masa ngajar kuartet, ya, empat atau dan sebagainya. Dan ini saudara, tulisan ini masuk dalam ajaran saya tentang tritunggal, saudara ya. Ini dalam membahas kata Elohim, Pendeta Stephen Tong dalam seminar dan bukunya dan sebagainya masuk di sini ya. Nah, sampai di sini. Dan saya berikan Stephen Tong alat tritunggal halaman 28. Jadi saya tahu dalam bukunya pasti ini ada. Ya. Dan dalam pembahasan ini saya bilang pembahasan ini boleh jadi menarik. Kalau orang tidak ngerti menarik, saudara. Tapi sangat salah. Mengapa? Karena penjelasan ini tidak sesuai dengan gramatika bahasa Ibrani. Perlu diketahui bahwa dalam bahasa Ibrani tidak ada kata benda yang mempunyai bentuk singular, dual, dan plural. Punya tiga bentuk itu tidak ada, saudara. Satupun kata benda tidak ada. Kalau suatu kata benda mempunyai bentuk singular dan dual, maka kata benda itu tidak mempunyai bentuk plural. Karena bentuk dual itu sudah merupakan bentuk pluralnya. Dan kalau kata benda itu mempunyai bentuk singular dan plural, maka kata itu tidak mempunyai bentuk dual. Lalu poin B, bentuk dual itu adalah bentuk plural dari kata-kata benda tertentu yang biasanya ada dalam bentuk ganda atau double. Seperti tangan, kaki, telinga, dada, mata, dan sebagainya. Karena itu kalau kita ingin mengatakan 3 tangan atau 5 tangan, maka kita tetap menggunakan bentuk dual, bukan bentuk plural. Karena kata tangan itu tidak ada bentuk pluralnya. Bentuk pluralnya dia itu ya bentuk dualnya itu. Mau ngomong 2 tangan, mau ngomong 3 tangan, tetap pakai bentuk dual. Karena tidak ada bentuk plural, itulah bentuk pluralnya dari tangan. Kalau tangan dalam bentuk ganda, dada dan sebagainya sama. Poin C, sebaliknya kalau kita mengatakan 2 meja, maka kita tetap menggunakan bentuk plural. Meja ini kan bukan kata benda yang berpasangan ya. Jadi dia punya bentuk plural tapi dia tidak punya bentuk dual. Ya, kita tetap menggunakan bentuk plural bukan bentuk dual biarpun 2 ya. Karena kata meja tidak mempunyai bentuk dual. Demikian juga kalau kita, nah sekarang saya terapkan kepada Elohim itu ya. Kalau kita mau berkata 2 Allah, maka kita tetap harus menggunakan bentuk plural Elohim. Karena kata itu memang tidak mempunyai bentuk dual. Sekarang saya untuk bukti, saya berikan dari buku bahasa Ibrani yang digunakan oleh dosen saya mengajar saya bahasa Ibrani semester pertama masuk di RTS. Ini bahasa Ibrani paling dasar yang diajarkan. Pengarangnya bernama Menahem Mansur. Saya punya e-booknya, saya punya buku aslinya karena buku itu digunakan waktu kuliah, tapi e-booknya saya juga punya. Dan dia mengatakan ini ya, dalam buku berjudul Biblical Hebrew Step by Step volume 1 halaman 124-125. Jadi semua ada alamatnya, saudara bisa dicek. Ini dia katakan sebagai tambahan. Di sana ada sejenis lain bentuk jamak dalam bahasa Ibrani. Dikenal sebagai dual. Untuk organ-organ tubuh yang berpasangan seperti tangan kan ada 2. Telinga juga ada 2, mata juga ada 2, dan sebagainya.
Dan untuk hal-hal atau benda-benda yang datang dalam pasangan. Seperti sepatu. Nah, sepatu kan dua gitu ya. Sayap itu dua dan sebagainya. Nah, lalu dia katakan, bentuk dual semata-mata menunjukkan bentuk jamak. Dan bentuk dual tidak harus berjumlah dua. Jadi, yadayim berarti tangan-tangan. Bukan dua tangan. Jadi kalau Pak Tong bilang dual itu dua, itu salah, saudara. Ya, jadi saudara, dari kata-kata ini jelas ya, bentuk dual itu sama sekali tidak menunjukkan jumlahnya dua. Kalau kita mau mengatakan 3 tangan atau 5 tangan, pokoknya di atas 1, bahkan 1,5, sudah harus menggunakan bentuk dual. Tetap digunakan yadayim. Tidak ada pluralnya, saudara. 3 atau 5 atau 10 tetap harus dual. Tidak ada dual, itu pluralnya karena tangan itu khusus. Lalu saya lanjutkan. Dan dalam bentuk plural, jelas juga tidak menunjukkan jumlahnya 3 atau lebih. Ini salah total Pak Tong, saudara. Ya. Kalau kita mau mengatakan 2 Allah, atau 3 Allah, atau 5 Allah, pokoknya di atas 1. Bahkan 1,5. Contohnya memang tidak mungkin. Tapi kalau memang mau dikasih 1,5 Allah, sudah harus menggunakan bentuk plural. Maka tetap kita menggunakan Elohim. Kesimpulan, mengatakan bahwa bentuk plural Elohim berarti 3 atau lebih sama sekali tidak cocok dengan gramatika bahasa Ibrani. Juga sekalian di sini sekalipun tidak masuk tapi nanti akan masuk ya, saya tunjukkan ya. Kata bentuk jamak Elohim mempunyai bentuk tunggal atau singular yaitu Eloah. Dan Eloah digunakan, saudara, ini contohnya ada. Ya. Sekarang kita kembali kepada ini. Jadi semua itu tadi yang saya bacakan di file saya kopaskan di sini. Saya akan pakai tulisan saya tadi supaya lebih jelas saja. Tapi ini sudah saya kopaskan di sini. Ya. Sampai kesimpulan ini. Ya. Nah, lalu saya katakan, buku Tritunggal yang baru ini sudah diedit. Jadi buku Tritunggalnya kan ada edisi, revisi, yang baru sudah diedit sehingga dihapuskan. Sekalipun masih ada salahnya. Nah, lalu saya tanya kepada dia, kan dia bilang tidak salah kan Pak Tongnya. Kenapa mereka edit? Kalau memang tidak salah, kenapa diedit? Jelas mereka tahu serangan saya lalu mereka edit. Jelas mereka tahu saya yang benar dan Pak Tong yang salah. Ya, lalu saya minta kepada Albert dan kepada Ezra fotokan, karena saya tidak punya bukunya, saudara ya. Jadi saya dulu punya itu pinjem. Lalu saya lihat halaman 28 dan sebagainya. Tapi yang memberikan saya dulu adalah Pak Albert. Dan ternyata kok gak ada. Karena bukunya Pak Albert itu edisi yang baru yang sudah direvisi, bagian itu disingkirkan. Lalu saya tanya yang lain, tanya Ezra, dia punya. Nah, dia berikan fotonya. Nah, perhatikan saudara, ini edisi yang lama dari buku Tritunggalnya. Ini alat Tritunggal. Ini edisi yang lama, memang agak kecil ya. Ini poin kedua, sebutan Elohim bagi Allah. Istilah atau sebutan Allah yang dipakai selalu dalam bentuk jamak, yaitu Elohim, bukan dalam bentuk tunggal El. Saya sudah salah lagi, ya. Karena Elohim itu bentuk tunggalnya itu Eloah. El itu bentuk tunggal, juga artinya Allah, bentuk jamaknya Elim. Salah lagi saudara di situ. Lalu dia teruskan ya, di dalam tata bahasa Indonesia konsep ini tidak ada. Dalam bahasa Inggris kita masih melihat hal yang seperti demikian, misalnya bentuk tunggal ditambahi S untuk menunjukkan jamak. One boy, two boys, atau many boys. Tapi dalam bahasa Ibrani selain bentuk tunggal, singular, dan jamak, plural, juga ada bentuk dua atau ganda, dual, dua, perhatikan ya. Hal ini sangat unik dan tidak terdapat dalam bahasa Yunani, bahasa Inggris, dan bahasa-bahasa di Eropa atau di dunia barat lainnya, maupun bahasa-bahasa di timur. Allah begitu teliti di dalam memilih bahasa yang akan dijadikannya sebagai media
untuk memperkenalkan diri melalui wahyunya. Dia memilih bahasa Ibrani yang mempunyai keajaiban tersendiri. Berarti kan ini semua nanti hilang dalam edisi yang baru, saudara ya. Di dalam Alkitab, di dalam bahasa Ibrani, sebutannya yang dipakai untuk Allah tidak memakai bentuk tunggal, singular, ataupun bentuk dua atau ganda, dual, melainkan bentuk jamak, plural. Ya, jadi itu ada, saudara ya. Dan ini oleh Ezra difotokan. Ini edisinya yang tahun 2002. Ya. Di sini 2002, di sini juga ditulis 2002. Jadi kuno, masih anakan, biarpun bukan edisi pertama. Ya. Jadi saya berikan fotonya dan saya katakan ini bukti Pak, bahwa Pak Tong memang ajarkan itu. Nah sekarang saya berikan fotonya yang dapat dari Albert. Ini buku yang baru, saudara ya. Edisi revisi yang lebih baru. Saya tidak tahu tahun berapa, tapi pokoknya lebih baru dari punya Ezra tadi. Perhatikan, saudara, semua hilang semua, saudara. Cuma ada tulisan ini ya. Bahasa Ibrani tidak saja mengenal bentuk tunggal atau jamak, tapi juga bentuk ganda. Pada saat memakai kata Allah tidak pernah memakai bentuk tunggal. Ini masih dipertahankan kesalahannya. Kata Eloah sudah saya tunjukkan muncul bolak-balik, saudara. Tidak memakai bentuk ganda. Mana bisa pakai bentuk ganda, uang bentuk gandanya ada kok. Jadi ini biarpun sudah direvisi pun ini masih ada kesalahan. Tetapi memakai bentuk jamak. Lalu mengapa bentuk jamak itu dilihat 3? Ini sudah salah lagi. Karena bentuk jamak sudah saya katakan 1/2 saja jamak. 1/2 Allah tetap pakai Elohim. Bukan 4 atau 5 atau lainnya. Jadi tinggal pendek sekali, saudara, yang di sini cuma sampai di sini saja. Tadi kan panjang. Direvisi, dibuangi semua. Kenapa? Nah, saya katakan kepada Mang Apul, ini saya berikan di sini di edisi yang baru direvisi. Yang salah, yang aku serang dibuang. Jadi mereka sadar aku benar dan Pak Tong salah. Ini sampai sudah habis. Berarti ini tidak dijawab sama Mang Apul. Itu cara dia, saudara. Kalau debat kalah, tidak dijawab. Junjungannya tidak bisa salah. Tapi saya buktikan hitam di atas putih salah. Saya bukan mau menyerang Pak Tong saat ini. Saya mau menyerang Mang Apul. Jangan dewakan orang. Dul. Dewakan Yesus. Dia Tuhan dan Allah. Tidak bisa salah. Idolamu semua bisa salah. Demikian juga idolaku. Tapi aku tidak biasanya idolakan orang. Aku kagumi orang. Calvin, Owen. Tapi aku tidak pernah bilang mereka tidak bisa salah. Kalau salah, akui salah. Jadi orang fair. Jadi orang yang adil. Jadi orang jujur. Kamu dusta tok. Ngaku rektor, ngaku pendeta. Ngaku topnya perkantas. Bohong melulu. Debat pengecut. Lari tidak jawab. Saya sudah buktikan. Dia ngaku Pak Tong tidak salah. Tidak ada yang salah. Saya buktikan Pak Tongnya memang salah. Berarti saya benar. Dalam bahasa Ibrani saya berikan dia nilai F. Sampai di sini pelajaran ini.